bahwa pemimpin yang besar itu Mhm. pasti punya punya, eee, genetik atau keturunan darah yang besar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Waalaikumsalam. Wonder Home Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kehadiran tamu yang sangat istimewa pada Ya. hari ini, yaitu beliau ini pengusaha, tidak hanya pengusaha tapi juga penulis gitu. Mas Mukhlisina Lahuddin. Gimana Ya. kabarnya Mas Mukhlis? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya. Ya, yang penting, belum terinfeksi lah. Reaksi. Heeh. Padahal selama kemarin ini kan sering silaturahmi Muter, muter ya, muter-muter ya, muter untuk muter-muter. dalam rangka ketemu para zuria Iya, betul. Seulan Kiai Saya Bagus pulang. Harun gitu ya. Betul. Kemarin Alhamdulillah. terakhir, swab juga negatif, Sudah alhamdulillah. negatif ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya di masa yang semacam ini, yang paling penting itu kesehatan itu barang yang sangat istimewa, yang Iya, sangat mahal, maka dan kita harus menjaganya semuanya ya. betul, betul, Mas. Alhamdulillah. Oke, gini Nah, Mas, ini Mas Mukhlisin Lahuddin ini adalah eh, dulu kita pernah berguru di perguruan yang belajar sama, yaitu belajar ya, di MAPK Jember. iya. Tapi beliau kemudian ke Yogyakarta, kuliah di sini, kemudian mendirikan satu punya percetakan, Iya. mendirikan penerbit juga di sini, Mhm. dan kemudian menulis buku gitu. Mas Mukhlis bisa cerita nggak, jangan dulu tuh gimana ceritanya eh, apa bergerak dan terjun di dunia perbukuan itu gimana awalnya itu, Mas? Awalnya Hmm. itu sebenarnya, pada saat awalnya itu saya bekerja di perusahaan penerbit yang besar kan, Mizan Oh, pernah di Penerbit, Mizan pernah sebelumnya di ya? Mizan Group, tapi Hmm. sebelumnya di Jakarta dulu di perusahaan, eee, plastik ya, perusahaan plastik. Terus Hmm. kemudian awal mula mengenal buku saya sebenarnya berterima kasih dengan Mizan Group ya, karena Hmm. saya bekerja di sana cukup lama, 5 tahun. Nah, Hmm. kemudian saya belajar di sana itu bisa melihat buku-buku, bisa kenal dengan dunia buku itu sebenarnya yang mengenalkan penerbit Mizan Di dan Mizan itu waktu di Bandung atau di Jakarta ininya? di Bandung, pusatnya di Bandung, kemudian saya Ada ya. ditempatkan di Jogja. Dan mulai saat itulah Hmm. saya, banyak mengenal orang-orang buku kan, orang Gramedia, terus orang, teman-teman dari Elkis, terus kemudian Hmm. teman-teman dari, apa itu, penerbit Agromedia. Banyak saya mengenal teman-teman dari situ, dan Hmm. di kantor itu kan saya ditempatkan di Bentang, di PT Oh, Bentang di Bentang Pustaka, ya. Pustaka. Saya mengenal, ya di situlah saya mengenal orang-orang besar. Saya mengenal Mas Andrea Hirata, pernah, Hmm. melihat, Mas Yusuf Mansur satu forum, kemudian saya juga pernah, mendengarkan Pak Kurais gitu. Istilahnya Pak Kurais Shihab itu waktu itu tokoh terkenal waktu itu di Mizan, Iya. karena bukunya Ya, buku-bukunya membumikan Al-Qur'an diterbitkan itu. situ. Iya. Al-Quran, wawasan Quran Iya, gitu. wawasan Quran. Nah, pada saat itu ya saya belajarnya di situ, Mas. Mengenal buku di situ. Mengenal Hmm. buku dan banyak ternyata memang bukunya Bentang waktu itu kan memang bagus-bagusnya kan. Bagus-bagus, ilustrasinya juga bagus-bagus. Bagus. Hmm. Laskar Pelangi, kemudian Supernova kan. Supernova itu kan Di Lestari itu di di Lestari situ. sebelum di ini kan masuk ke kemudian dimasukkan ke Bentang kan. Dewi Ah. Lestari itu banyak nulis buku juga. Terus kemudian, Hmm. era itu yang paling populer memang Mas Andrea Hirata. Mas Andrea Hmm. Hirata Ya, itu. Laskar Pelangi itu Laskar booming Pelangi, sekali. booming sekali. Terus kemudian pelajaran apa yang diambil Mas Mukhlisinya, Iya, Mas Mukhlisin di Bentang, di Mizan, iya, yang kemudian eh, kemudian berinisiatif untuk bikin percetakan dan kemudian penerbitan sendiri itu. iya, karena mungkin semuanya karena keadaan ya, Mas, ya, Itu karena tahun berapaan Mas ya? tahun saya keluar dari Mizan itu tahun 2008. Oh, 2008-an ya. 2008, 2009, pasnya 2009, terus kemudian langsung mendirikan Quantum itu karena memang pada saat itu, saya ingin ingin ada kemajuan dalam hidup saya karena saya Hmm. saya ingin,
waktu itu kan memang belum punya rumah, masih kontraktor kan. Kontraktor itu kontrak sana, kontrak Kontrak sini sini. kan, jadi, kalau saya berpikir kalau saya karyawan terus, masa depan saya bagaimana? Waktu itu seperti itu. Jadi, saya memutuskan, bismillah mestakung. Kebetulan juga waktu itu saya membaca bukunya Pak Yohanes Surya, judulnya Mas Mestakung. Takung itu, Kalau semesta mendukung ya? semesta mendukung, kalau kamu Heeh. keadaan kepepet, semua pasti semesta itu mendukung, pasti kita energinya lebih. Nah, waktu itu saya Ah, langsung, mengundurkan diri tuh masih banyak yang keberatan, "Jangan nanti gimana Mas Muklis, nanti susunya anaknya gimana?" Gitu kan. Anak saya kan yang kedua baru lahir Mas, yang ah, Zakia itu baru lahir, jadi susunya gimana, pokoknya gampang lah nanti. Selama ah, berjalannya waktu insyaallah anu. Bahkan teman saya yang nasihatin saya itu belum ah, berani mengundurkan diri untuk anu, ah, karena dia juga yang menyarankan, "Yos Mas Muklis semangat, mestakung." Sampai, ah, setahun kemudian, namanya Mas Kuswanto itu baru mengundurkan diri kan, karena ah, dia ini, karena dia belum beranilah waktu itu. Nah, ah, pada saat itu saya bismillah karena saya ingin mandiri gitu. Saya sudah banyak belajar di sana kan saya tahu mulai orang memasarkan kualitas bukunya memang standarnya Mizan itu tinggi, tinggi ya? tinggi. Terus kemudian saya banyak bergaul dengan para editor. Saya Hmm, melihat, eee, desainer, desainer grafis itu kan saya tahu semua. Saya dalam hmm, satu kantor desainer mhm, grafis promosi. Kenapa kok saya nggak berusaha membikin yang saya mampu dulu gitu, saya hmm, mampu dulu kan kebetulan saya suka desain. Saya hmm, mulainya dari dari desain desain. Tapi grafis. waktu di Mizannya juga megang desain grafisnya Bukan, atau di marketing apanya? Mas. Oh, di marketingnya ya? Iya, jadi di marketing, kombinasi sebetulnya. Saya ini, Hmm, marketing yang bisa desain, jadi kan oh gitu gitu ya? akhirnya kan. Marketing yang Ah, bisa desain gitu, akhirnya heeh. ya dulu awalnya jualan desain. Jualan desain, Ah, mulai dari spanduk-spanduk gitu. ah, Spanduk dulu, oke. karena waktu itu saya belum pede untuk Heeh, masuk, mencetak buku itu belum punya kepercayaan diri karena ya itu tadi, saya mulainya desain dulu, desain grafis mulai dari spanduk, mulai undangan, oke kemudian oke. mulai orang mau bikin, apa, poster, mau bikin Hmm, ini, mau bikin undangan. Nah itu akhirnya saya buatkan desainnya, saya cetakkan hmm. sekalian. Tapi kuliahnya bukan di bidang desain kan kalau nggak salah? Bukan, justru di marketingnya Oh, kan, di marketing. iya, ekonomi kan larinya ke marketing gitu, ke Oh gitu. marketingnya. Di Jakarta juga marketing, di Mizan itu juga marketing sebenarnya, di Ah, pemasaran, jadi di ah, pemasarannya. iya. Tapi kan bergaul saya dengan Dari para desainer, dengan desainer juga. editor, dengan penulis kan gitu. Ah, Saya dulu di UMY sini tuh menemani Mas Andrea Hirata itu ya memang posisinya sebagai marketing perwakilan dulu, perwakilan ah, Mizan di Jogja, gitu. oke. Jadi di wilayah pemasarannya gitu, Mas, Heeh gitu. heeh heeh. Oh gitu. Jadi berarti otodidak saja dari kalau dari sisi Otodidak, dari iya. desainnya itu. Desainnya otodidak. Tapi pada saat itu, pada tahun 2008, 2009 itu, Iya, situasi perbukuan di Jogja memang sedang bagus-bagusnya atau kan mulai heeh, ada masa di mana penerbit di Jogja itu mhm, menjamur itu. menjamur Orang ya. kalau bisnis apa itu namanya penerbitan itu eh, lumayan menjanjikan lah begitu. Iya. Karena gini, Mas, karena saya mulainya itu dari percetakannya kan. Oh dari Jadi percetakannya dulu ya. pada saat awalnya itu, ada teman-teman yang dari, penerbit yang justru ngasih kepercayaan ke saya. Hmm, Namanya itu hmm. sekarang sekarang jadi penulis naskah terkenal, namanya Mas Endik Kusnowo. Kusnowo. Endik Andi Kuswoyo, Kus Endik Andi Kuswoyo. Kuswoyo. Hmm. Dia, "Mas, kenapa nggak coba bikin buku saja?" Hmm. Jadi Mas Muklis saya kasih kepercayaan untuk nyetak buku gitu kan. Hmm. Nah, pada Hmm, saat hmm. itu saya kan biasa dapat margin. Margin dari banner itu kan hanya sekitar 25.000, dua puluh Hmm. lima ribu, kemudian Hmm. 50.000 gitu. Hmm, Nah, hmm. kemudian saya kaget waktu itu kan dikasih Mas Endi itu margin pada saat itu tahun 2009 2 juta loh, Mas. Hmm. Sekali Mas Muklis saya kasih kerjaan buku ini, saya Hmm. hitung dulu ya, Mas. Saya hitung dulu HPP-nya, kemudian saya Hmm. tanyakan teman-teman gitu. Saya Hmm. tanyakan teman-teman. Nah, akhirnya ya itu, dari order pertama itu saya dapat margin 2 juta. Loh, Hmm. kenapa saya
ngerjain banner sama undangan, kalau buku saja marginnya 2 juta kan gitu. Nah, akhirnya saya mulai berpikir kan waktu itu, Ah. "Wah, kalau gini enak main buku lah," gitu kan. Oke, Gitu, oke, oke, iya. oke, oke. Kalau gini enak main buku. Akhirnya kan teman-teman itu saya kumpulkan lagi, teman-teman yang di, perbukuan saya kumpulkan lagi. Kemudian Ah, Mas Irwan Bajang, heeh. yang Indie Book Corner itu mulai ngasih kepercayaan juga. Nah, Untuk mulai nyetak di bergeraknya situ. di buku sebenarnya itu. Sebenarnya Ah, karena margin tadi, kan juga kepercayaan, kepercayaan gitu, penulis, penulis. kepada kepada Iya, kita, terus iya, kemudian, kenapa tidak juga buku iya, dicetak di situ. dicetak. Kalau margin 2 juta itu, dihitungnya dari berapa eksemplar buku biasanya atau Itu gimana waktu caranya itu itu? 2000 Mas, dua 2000 ribu buku. Karena memang dua suasana ribu perbukuan zaman dulu nggak kayak sekarang. Hmm, Kalau dulu itu memang rata-rata cetak itu antara 2000 sampai 3000 ya, eksemplar, karena mhm, untuk memenuhi kebutuhan Gramedia. mmm, Gramedia, Togamas. Jadi, toko-toko oh buku itu ngambil iya, di orang-orang situ. semangat karena waktu itu memang, untuk memenuhi Gramedia saja sekitar 2000, belum toko-toko yang lain. Jadi nyetaknya Mmm, jumlahnya banyak. mhm, Jumlahnya mhm, kita sebagai percetakan kan semangat mengerjakannya. Wah, mhm, jumlahnya mhm, mhm, banyak gitu. Jumlahnya mmm, banyak. Nah, pada saat berikutnya kan waktu itu memang fokusnya Gramedia sama mmm, Togama mhm, gitu. mhm, Jadi suasana perbukuan masih aman waktu itu mmm. 2009. Bahkan itu sudah muncul e-book loh, Mas. Sudah Sudah muncul mulai ada iya, e-book? sudah mulai Mmm, e-book. Tapi mhm, orang Jogja ini memang terkenal sakti ya kalau di buku. Jadi mhm. tetap nyetaknya banyak-banyak. Kadang 4.000, kadang Wah, 3.000. banyak itu untuk Banyak, ukuran banyak sekarang. Mas, ya. Heeh. Dan itu rata-rata toko-toko besar itu ngambil dari, apa itu namanya, eee, ada distributor, mereka punya Ada, distributor ada sendiri? distributor. Jadi ritmenya bisnis buku waktu itu beda Mhm, dengan sekarang. Waktu itu kan penerbit, ke distributor, baru ke toko buku. Nah, mmm, penulis nanti hubungannya dengan penerbit. dengan terbit ya? Masalah royalti, masalah, Mmm, beli putus atau lain-lain itu dengan penerbit. Tapi mhm, setelah penerbit itu melalui distributor yang mhm, dia bertugas untuk mendistribusikan buku ini ke toko-toko dan membuat laporan ke ke penerbit, penerbitnya. iya, penjualannya. Ada Oh, juga yang, nggak mau pakai distributor, misalnya penerbit langsung ke toko buku juga ada, juga ada ya. juga ada. Tapi biasanya toko buku itu dalam apa, ngambil bukunya itu dalam konteks konsinyasi gitu atau beli atau gimana modelnya itu? Justru waktu itu masih konsinyasi, tapi ada beberapa toko yang, anu apa, yang beli putus. Misalnya sosial agensi itu untuk judul-judul tertentu waktu itu misalnya Laskar Pelangi, dia Mmm, mau beli putus, beli apa, beli langsung langsung, cash bayar gitu. cash gitu. Tapi untuk buku yang selain itu yang diterbitkan penerbit-penerbit itu biasanya konsinyasi waktu itu. Ah, Itu sampai sekarang pun mungkin masih masih berjalan seperti jalan itu, ya. berjalan sistem konsinyasi. Oke, oke. Tapi memang pasar berubah kan Berubah. sekarang. Kalau kalau sekarang gimana Mas situasi perbukuan? Nah, kalau Perubahannya di sisi mananya ini? kalau sekarang itu lebih mudah untuk apa, untuk menjual buku sendiri. Karena Mmm, ada media sosial, sosial media, kemudian mhm. ada marketplace, kemudian ada sarana promosi online yang lain. Itu yang memungkinkan seorang penulis itu bisa jadi menjual lebih banyak bukunya Jadi dibandingkan kalau dia dikasihkan di toko buku. dikasih ke toko buku. Benar, Ah, benar oke, Mas. oke, oke. Suasananya sekarang tuh lebih mendukung. Lebih mendukung untuk menjadi penulis dan penerbit yang mandiri, tidak tidak terkait dengan sistem. Karena kan sekarang sistem sudah banyak, Mas. Heeh. Marketplace, Tokopedia, Bukalapak, kemudian ada juga Shopee. Itu Mmm, semuanya kan mhm, mhm. mendukung kita. Kemudian belum sosial media kita, gitu. Sosial Mmm, media kita itu misalnya Facebook, ya, 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 ya. Instagram, bisa sarana untuk kalau hitung-hitungan sekarang Mmm, hitung-hitungan sekarang misalnya kita, mudah-mudahan ini jangan jadi contoh ya, jangan jadi contoh. Kalau hitung-hitungan kalau dimasukkan ke toko buku kan harus nyetak 3.000. heeh. Kalau dijual sendiri kita, nyetak 500 pun bisa, Oh 300 pun bisa ya? bisa, iya. Heeh, heeh. Kalau di toko buku itu dari 3.000 itu yang terjual misalnya, 10%-nya aja
paling kan hanya 300 300. buku. Itu disebar seluruh Indonesia. Sedangkan saya alami di khusus buku Babat Sewulan ini, Hmm. buku Babat Sewulan ini saya cetak 500 itu seminggu habis. Padahal saya Hmm. jualannya nggak melalui marketplace, hanya Facebook gitu. Oh gitu Hanya ya. Facebook itu japri, Mas Eh, beli 30, Mas beli 5. Jadi kan lebih mudah sekarang. Oke. Artinya untuk konteks apa perbukuan tuh orang sekarang itu lebih bisa kesempatannya Lebih luas ya. lebih Eh, luas dibandingkan dengan dulu yang harus toko buku, orang nyari buku ke toko buku. Sekarang kan orang nyari buku kan tinggal browsing buku misalnya Babat Sewulan ada di Tokopedia, ada di Tokopedia heeh, di mana-mana cepat, ada, di banyak mana-mana banyak ada. banyak Jadi nggak banyak perlu ke platform. toko Nggak gitu, nggak betul perlu ke betul toko. betul. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang Babat Iya, Sewulan itu, iya. dari percetakan terus kemudian evolusinya menjadi, oh saya juga perlu punya Penerbit. penerbit sendiri nih. Iya. Itu tuh gimana itu Itu awalnya dari awalnya? ini, karena ada saran beberapa teman yang, Hmm. "Mas, saya itu kalau, nyetak buku di tempat sampean itu agak susah karena saya harus, menerbitkan buku. Bagaimana kalau Hmm. panjenengan tuh juga juga punya penerbit sendiri?" Lah ini wis konsumen ngatur kan. Ngatur kon gawe penerbit kan. Suruh bikin penerbit itu. Jadi ya Eh, wes, ya akhirnya saya bikin daftar penerbit juga namanya Quantum itu saya daftarkan. Sama dengan percetakannya, namanya Ah, Quantum. ah, Saya ah, daftarkan, pada saat itu lebih mudah, Mas. Jadi tidak harus berbadan hukum. apa bentuknya, apa CV atau Dulu apa? nggak ada, bebas. Dulu itu Hmm. bebas, jadi bahkan pribadi pun itu Hmm. bisa bikin penerbit. Nah, Hmm. akhirnya saya mendaftarkan Quantum itu, dulu kan masih nggak pakai CV, nggak pakai PT, akhirnya terdaftar. Nah, Hmm. terdaftar Quantum. Nah, pada perjalanannya kan saya lebih mudah membantu para penulis untuk menerbitkan buku di tempat saya sekaligus nyetak. Jadi awalnya penerbit Hmm. itu semacam semacam bisnis bantuan, kayak Hmm. sekunder bantuan. Hmm. Ketika ada penulis yang mau mencetak tapi tidak punya penerbit, saya bisa Hmm. terbitkan gitu. Saya bisa Hmm. terbitkan, Hmm. saya sekaligus bisa cetakkan. Jadi awalnya bantu aja sebenarnya, Hmm. bantu Hmm. mereka yang itu pun jadi masalah juga karena akhirnya mereka minta, "Kok ini belum anggota IKAPI?" Kan gitu kan. Oh gitu. Iya, "Kok belum anggota IKAPI?" Jadi saya nggak jadi, akhirnya terpaksa lagi, Ah, dipaksa orang lagi, saya daftar IKAPI langsung. ah, Daftar IKAPI untuk memenuhi para kan banyak dosen yang baik customer ya. iya, banyak dosen yang customer yang ingin untuk naik jabatan itu kan perlu Betul. IKAPI dan Ah, lain-lain. ah, Nah, akhirnya ya itu terpaksa saya gabung IKAPI. Kemudian IKAP ah, itu nggak boleh Mas kalau belum berbadan hukum kan. Waktu itu ah, kita belum punya badan hukum kan. Jadi syaratnya ah, menjadi anggota IKAP harus berbadan hukum. Akhirnya terpaksa lagi nih saya harus ngurus PT kan waktu itu. Kenapa kok PT? Karena memang lebih lebih ini, lebih bonafit ya secara secara hmm. anu lebih bonafit dibandingkan PT dan setelah konsultasi sama notaris tuh daripada CV mending PT sekalian, Pak, gitu. Oh Karena gitu ya. keuntungannya gini 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 gini. Beliau beliau menjelaskan Hmm. notarisnya. Apa kalau Akhirnya singkatnya yang paling menonjol itu beda CV dengan PT itu keunggulan jadi PT keunggulannya kan sekalian? karena ini, yang pertama mungkin kebonafitannya. Terus yang Hmm. kedua ini apa, karena harta pribadi itu bisa dipisahkan dengan harta PT. Harta PT. Ya walaupun Hmm. mungkin pada awalnya lebih mahal mendaftarnya, tapi ketika ada problem itu, ya kita nggak ingin ada problem itu, tapi Sebagai mereka tetap antisipasi ya. pribadi ya, Hmm. 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 PT sama CV itu, PT sama pribadi itu hartanya dipisah. Dipisah. Kalau CV kan gabung, misalnya kita banyak kasus kejadian yang dulu di tahun 98 itu, ya itu, akhirnya, perusahaan percetakan itu tutup karena nggak bisa bayar kenaikan untuk menutup kenaikan kertas itu. Hmm. Akhirnya Hmm. Hmm. Itu harta krisis 98 pribadinya itu. juga ikut Ikut-ikut. ini, Ikut habis juga ikut gitu. habis. Tapi insya Allah kita nggak ingin lah seperti itu kan, yang namanya bisnis kan, kita Iya. pengennya tetap untung, pengen baik-baik saja gitu, Oke, oke, gitu. oke gitu ya. Oh, Iya, penerbit kuantum memang iya. apa itu namanya demand permintaan Iya, dari awalnya customer, permintaan dari permintaan. apa, dosen yang butuh Iya, kenaikan jabatan dan kenaikan segala macam jabatan. itu kemudian membuat pola bisnisnya juga menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan, karena saya sadar, waktu itu memang saya nggak punya bakat untuk
menjadi pemret di sebuah penerbitan atau pimpinan sebuah penerbitan, saya nggak Heeh. punya bakat. Bakat saya hanya jualan waktu itu kan, jualan aja Heeh kan, jualan heeh buku, jualan heeh. apa gitu. Akhirnya jualan cetak. Nah terus ya itu penerbit itu dipaksa. Kecuali kalau saya waktu itu pengen penerbit langsung kan malah justru berat Mas Iya 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 perjalanannya. iya iya Wah iya. saya mendirikan penerbit gitu. Heeh heeh Ya heeh. itulah memang bisnis itu dimulai dari hal yang kita senang, passion. Passion yang Passion paling ya dekat dengan kita paling dekat gitu ya. dengan kita, passion kita mampunya di apa, ya itu. Mampunya Mmm. di desain, di marketing ya kita bergerak di situ, mampunya dicetak bergerak di situ. Mmm. Ya kalau ada orang lain yang mungkin, yang mampunya dia basic-nya dari pemimpin redaksi, kemudian mendirikan penerbit. Nah Kekuatannya itu di memang situ. masuk Mhm kekuatannya di mhm. situ, passion-nya Mmm, memang di situ. mhm. Kecintaannya dia di naskah, di Mhm mhm. tulisan itu membuat dia mendirikan penerbit itu Penerbit. memang lebih masuk. Nah, waktu itu saya kan memang nggak ada passion di situ, passion-nya di percetakan ya akhirnya jadi second Mmm. second bisnis itu sebenarnya ya penerbit itu, Mhm. gitu. Oke Gitu, oke. Mas. Nah kalau dulu kan tadi Mas Mukhlis cerita kalau Mmm, awal-awal itu nyetak itu bisa 2.000, 3.000, iya empat iya, ribu itu biasa gitu. biasa. Kalau sekarang sebagai sebagai entah percetakannya maupun penerbitnya, Iya. itu masih nyetak sejumlah itu juga atau tidak biasanya untuk penulis-penulis itu? Ada beberapa penulis yang masih di angka itu, Mas. Mmm, Misalnya dia masih melayani kebutuhan Gramedia ada. mhm. Cuman, sekarang mungkin sekitar 70% itu angkanya antara 500 sampai 1.000 sekarang. Mmm, Jadi mereka melihat di angka ekonomisnya percetakan, mhm, kemudian kemampuan untuk menjualnya kan umpamanya. mmm, mhm, Kebanyakan penulis sekarang begitu. mhm, Penulis, penerbit itu kebanyakan di angka 300, 500 sampai 1.000. Lebih mmm. baik mereka cetak ulang kan, cetak kedua, Oke cetak oke. ketiga Oke gitu. oke. Ritmenya memang sudah mulai berubah. Sambil ngetes pasar gitu Iya, ya, kalau 500 betul. habis, cetak Cetak kedua sambil lagi. bisa Apalagi revisi. kan, sekarang kan musim Covid ya, toko otomatis sepi. Toko itu otomatis sepi. Sejak setahun yang lalu kan memang toko Mhm sepi. mhm Jadi mhm. mungkin pilihannya itu. Mmm, Pilihannya mencetak dalam jumlah yang nggak terbatas gitu terbatas. kan, Mmm, terbatas. Dan oke. itu pun, juga tidak merugikan sebenarnya. Peluangnya justru kekuatannya justru di situ. Justru di situ Karena ya? dia menjualnya 300 laku habis Mhm untuk mhm. nah sementara kalau di toko kan prosesnya terlalu rumit, Mas. Mmm, Nyetak 1.000, 2.000, kemudian nunggu laporan dari distributor, laporan ke kita, dipotong lagi kan. oke. Kan potong diskonnya kan Betul gede betul kan. betul betul. Kalau penerbit itu nggak melalui distributor kan dia memangkas biaya distribusi sekitar Distribusi. 50%, Mas. Iya 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 Jadi iya. buku itu 100.000, Heeh. sesampainya di penerbit itu akan harganya menjadi dia mendapatnya hanya 50.000. Belum Ah, 50.000 itu akan dibagi sama lagi penulis, penulis sama biaya sama cetak. biaya cetak, iya. Iya, kan Heeh. akhirnya berat di situ, berat di situ. Tapi masih kalau dari sisi penerbitnya masih, apa itu namanya, nyucuk ya, masih bisa nutup ya dengan nyetak segitu itu. Terus kemudian yang biasanya kalau Quantum menyerahkannya ke distributor untuk jualan atau ke penulis langsung atau gimana untuk jualan bukunya gitu? Kalau buku itu begini Mas, jadi kan, pilihan buku itu, dunia penerbitan tuh hanya 2, Hmm. jangan sampai punya modal yang sedang-sedang. Jadi kalau Mmm, modalnya gede, gede sekalian, mhm. modalnya tipis, ya tipis sekalian. Oh gitu? Jadi penerbit yang konvensional lama, yang masih penerbit yang eksis, misalnya Mhm. Gramedia, Mizan, Bentang, yang masih besar-besar itu, Iya tetap iya. memakai pola itu. Pola Mmm, yang lama, mhm masuk mhm. toko buku. Karena mereka kan Modalnya besar modalnya besar, sekali. modalnya besar. Seperti Diva, Agromedia, kemudian Erlangga, itu masih pakai pola lama. Karena mungkin Mhm sudah nggak bisa dikalahkan. Secara modal kan dia sudah aman, sudah mhm. basicnya sudah kuat. Misalnya dia nyetak 4.000, 5.000, itu pun bagi mereka masih Masih menguntungkan. menguntungkan ya? Nah, kalau kita ini kan sebenarnya kan indie ya, underground Oh gitu kan. istilahnya penerbit indie. Indie ya, indie karena kita Heeh. mau kayak mereka kan juga berat kan Iya iya. modalnya kan, dan akhirnya mulai Heeh. dari kecil dulu, Oke gitu. oke Tapi pola oke. itu masih dipakai oleh penerbit yang sudah mapan, Mmm, sampai sekarang. mhm.
Tapi masih ini ya, masih survive lah dalam situasi yang Survive semacam survive, kayak Mas. gini masih. Kemarin ada beberapa cerita memang selama 4 bulan, 6 bulan tuh mereka cerita dari salah satu penerbit besar itu Hmm. omsetnya menurun. Hmm. Omsetnya menurun selama setahun ini menurun, tapi Hmm. akhirnya itu dialami oleh semua penerbit. Semua penerbit Hmm. besar itu dialami omset Hmm. selama pandemi ini. Tapi Hmm. mungkin mungkin setelah itu selesai, bahkan belum selesai pun sekarang itu namanya apa sekarang itu new normal New itu normal mereka times. sudah omsetnya sudah mulai naik lagi. Oke. Sekarang sudah new normal, Mas, artinya omsetnya juga ikut normal gitu, Ikut new normal. normal gitu. Kalau tidak malah lebih bagus lagi ya Iya, orang kangen jadi nonton baca buku. sebenarnya nggak pengaruh ya. Ya. Nggak pengaruh, artinya nggak pengaruhnya itu di bukunya itu nggak pengaruh. Kalau tidak ada pandemi, Ah, industri buku itu sebenarnya sangat menjanjikan. oke Karena oke ada oke. pandemi ya mungkin itu cobaan ya. Ya pandemi mungkin sebagian orang juga Pandemi. mengalokasikan Iya, budget keluarga iya, keuangan keluarganya. iya, Buku ini termasuk barang yang bukan primer iya gitu. bukan primer. Mungkin Ya, itu, mungkin itu. Ya. tapi begitu agak ekonomi membaik lagi ya itu Iya, jadi bagian bagian bagian. kebutuhan juga. Oke, sekarang kita ngobrolin soal ini, Mas. Iya, Jadi Mas Mukhlisin Alahuddin ini selain tadi mhm, percetakan, terus iya, kemudian ke penerbitan, iya, sekarang merambah dunia baru lagi, yaitu iya, kepenulisan. Yang tadinya penulisan. tadi ngakunya nggak bukan passionnya, tapi Iya, bisa jadi ini jadi passion baru. passion baru Kalau ya. ada new normal ini new passion gitu. Joe Mason. Iya, Apa iya, yang iya. mendorong sampean itu bikin apa itu namanya nulis buku tentang babat Sewulan Jejak dan Ajaran Bagus Harun ini? Iya. Eh, Sebenarnya mm, kan gini, Mas. Jadi memang passion saya itu bukan penulis dan saya akui saya itu nggak bisa nulis. Nggak mm, bisa nulis, nggak terlalu suka dunia menulis gitu. mm, Tapi sekitar tahun 2014 itu, 2014 itu saya meminta salah satu teman, saya itu sangat tertarik dengan Sewulan karena apa, selama ini memang belum ada yang pernah berusaha menuliskan mengenai mm, Sewulan itu belum pernah ada yang menuliskan. Kemudian mm, saya pernah minta salah seorang Duriyah waktu itu, saya minta naskahnya dong, tolong buat naskah untuk Sewulan supaya saya bisa terbitkan karena mm, motif saya utama itu ingin mengabadikan sejarah Ki Ageng Basariah, karena belum pernah ada yang namanya dalam bentuk buku itu Ki Ageng Basariah. Tapi ya mm, itu, karena mereka mungkin kurang kurang minat, kurang apa, ya itu. mm, Akhirnya ya 2014 tuh sampai tahun kemarin tuh mentah mm, terus, tidak pernah terwujud. terwujud. Nah, pada saat tahun 2012 itu kan saya mulai ini, tertariknya itu karena ibu saya, kemudian paman saya itu sering cerita bahwa Mbah itu begini, Sewulan tuh begini, Mm, leluhurmu begini. Nah, akhirnya akhirnya saya mulai tertarik kan waktu itu, mulai mm, tertarik, mm, mm. ya itu, belum belum bisa karena nggak bisa nulis, saya pernah mau menyewa penulis. Heeh, pernah mau menyewa penulis, "Mas, tolong tuliskan buku tentang Sewulan," gitu. Tapi dia nggak sanggup, Ya, itu biayanya mahal, biayanya mahal kalau biayanya kalau mahal kalau ya kalau riset. tercetus pikiran sampai ingin menyewa penulis tadi itu. Kayak ini kalau orang Iya, awam nggak begitu iya, yang di luar iya, tradisi Sewulan ya. iya. Apa yang membuat Sewulan itu menjadi sangat penting untuk didokumentasikan dalam bentuk tulisan buku gitu? Ya karena anu, Mas, karena Mhm. Sewulan itu merupakan, eee, menurut saya punjer dari, semua tokoh-tokoh di Jawa. Nah Mmm, itu mhm mhm. saya herannya itu sekelas Sewulan, sebesar Sewulan, sekeramat Mhm Sewulan yang mhm. pembesar itu banyak ziarah ke situ. Belum ada satupun tulisan yang berwujud Mmm, buku, mhm yang mhm. berwujud dan diterbitkan. Selama ini kan mereka tulisannya hanya semacam stensil. Mhm. Stensil tulisan apa ya? Maksudnya itu tulisan biasa yang tidak diterbitkan secara resmi dan namanya apa itu, Mas? Stensil kalau nggak salah Iya, ya. Heeh, asal ditulis terus asal kemudian ditulis, iya. diterbitkan untuk kalangan Karangan terbatas gitu terbatas. biasanya. Nah, itu Mhm. kebanyakan bahkan silsilah sih. Mhm Bahkan mhm. tapi sisi sejarahnya kurang. Nah, terus kemudian kok sekelas Sewulan tuh kok nggak ada yang menulis, padahal banyak tokoh yang muncul dari Sewulan. Mmm. Semacam yang
Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya. Kiai Solahuddin Wahid, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari, itu Nyai Nafikoh, kemudian di era yang lebih baru itu Hmm. lebih lama dulu, lebih lama itu misalnya Kiai Hasan Besari, Rajab Wesi, ya Oke, Rajab Kasan Wesi. Besari, Iya, Patih Tegalsari. Sosrodirjo, Hmm. kemudian ada Kiai Arfiah, itu merupakan tokoh-tokoh besar semua di wilayahnya masing-masing. Di wilayahnya masing-masing. Kemudian di era yang lebih baru ada Pak Dahlan Iskan, ada Kiai Pak Muhadjir Effendi yang tokoh Muhammadiyah, ya, Menko, kemudian iya Menko sekarang sekarang ya. Menko, iya sekarang Menko. Bahkan Bu Risma itu pun masih tanda tanya karena beliau sering ke Sewulan dan beliau itu tergabung di IKES, Apa Ikatan itu? Keluarga Sewulan. Artinya kan saya nggak menulis Bu Risma itu karena saya nggak berani saja karena nggak tahu nasabnya. Bu Khofifah juga sering ke Sewulan. Nah, itu sekelas Sewulan itu menurut saya sudah harus ada dokumentasi yang menceritakan itu dan selama ini tidak ada, Mas. Nah, itu berangkat dari kegelisahan itu. Kegelisahan itu. Tapi kan nggak gampang. Menulis itu kan nggak gampang. Akhirnya mulai saat itu tahun 2014 itu saya sering ke ziarah ke makam-makam gitu untuk melengkapi. Nah, itu tadi ya, Iya, berarti motifnya memang itu. itu ya Pak. Sebenarnya Sewulan itu bisa menjadi pusat punjer tadi itu Pusat, dari iya. beberapa orang yang punya pengaruh dari sisi Pengaruh. keagamaan, Iya, politik maupun ekonomi iya. di Indonesia bahkan ya. Betul. Nah, itu punjernya adalah Sewulan. Sewulan, Ngomong-ngomong iya. Sewulan itu di mana dan sekarang keadaannya kayak gimana? Nggak, mungkin Iya. orang hanya mendengar Heeh. apa istilah Sewulan, Iya. Tegalsari dan macam-macam, Iya, tapi iya. kita belum banyak yang mungkin tahu. Iya. Sewulan itu berada di 10 di Kecamatan Dagangan itu 10 meter 10 kilometer dari Madiun, Oh, Kota dari Kota Madiun. Madiun, Jadi Dagangan. ke selatannya di Kecamatan Dagangan itu sekitar 10 kilometer dari pusat Kota Madiun. Nah, itu wilayahnya itu di situ. Jadi ada pabrik gula Pagotan itu ke timur. Nah, nanti belok ke kiri itu ada di situ Desa Sewulan namanya. Desa Desa Sewulan ya. Sewulan, Desa Sewulan. Dan itu memang desa kuno, Mas, desa kuno gitu. Wilayahnya di situ. Wilayahnya di situ. Kalau Yes. itu posisinya sekarang itu ada masjidnya, ada pesantrennya juga kah di Sewulan itu, Mas? Ada masjid, kemudian ada diniyah, kemudian ada SMA Basariah namanya, SMA Basariah. Diniyahnya masih ada, tapi mungkin agak sekarang diniyahnya agak ke selatan ya, agak selatan. Dulu saya waktu kecil masih mengalami diniyah itu, sekolah Arab namanya. Jadi sore itu setelah asar ngaji di sana. Itu ngajinya sampai jam 5 gitu kan. Sekolah Arab, belajar pegon, belajar macam-macam. Nah, dengar-dengar sekarang itu sekolah Arabnya itu dipindah ke selatan, lebih ke selatan. Lebih ke selatan. Karena jadi yang di situ itu dulu yang pertama kali mendirikan ngaji di situ, pesantren di situ, itu ini Bagus Harun ini, Kiai Bagus Harun ini atau Ki Ageng Basariah itu yang mendirikan ya. Ki Ageng Basariah yang mendapatkan perdikan Sewulan itu Raden Bagus Harun itu karena atas jasa beliau dalam mengamankan, merebut kembali Kartosuro dari pemberontak Cina. Jadi karena geger pecinan itu Pakubuwono sebagai raja Mataram waktu itu kan melarikan diri ke Madiun, ke Ponorogo, kemudian sampai ke Tegalsari. Nah, dari pelarian itulah kemudian Kiai Bagus Harun mengantarkan kembali Pakubuwono, merebut kembali Kartosuro. Nah, kemudian dihadiahi perdikan. Sebetulnya perdikan itu katanya sih untuk Kiai Muhammad Besari. Tapi sama Kiai Muhammad Besari diberikan, ini nggak pantas bagi saya. Karena saya tidak ikut andil dalam peperangan itu, dalam perebutan kembali itu. Ini harusnya hadiah ini diberikan ke Bagus Harun gitu kan. Nah, akhirnya yang bantu diterima, itu tadi pembebasan yang bantu di Kartosuro itu. lapangan, sampai mengkonsolidasi para kesatria, kemudian para ulama di sekitar Ponorogo untuk merebut kembali Kartosuro. Itu Kiai Hasan siapa? Muhammad Besari itu iya. yang di Tegalsari Tegalsari Ponorogo. Ponorogo. Betul, Itu Mas. hubungan dengan Sewulan dengan
Kiai Bagus Harun itu hubungan apa itu ada Nah, di pada antara saat mereka itu? awalnya itu mereka itu hubungan santri dengan kiai. Oh, santri Santri dengan kiai ya. kiai, santri dengan kiai. Hmm. Jadi Hmm. istilahnya di buku itu juga saya tulis tuh santri kinasih ya. Santri kinasih itu santri kesayangan. Nah, santri San- mahkota gitu Santri kali ya. mahkota. Jadi mungkin apa ya kalau mungkin ya seperti yang saya ceritakan tadi mungkin ada hubungannya dengan warok untuk pengkaderan gitu. Mungkin ya, Ah, tapi waktu itu lebih ulama ya. ah, Lebih ah, ah, ulama untuk menciptakan sebuah ulama yang lain gitu. oke Nah, itu oke. sanadnya juga bersambung gitu. Jadi Ah, lama kemudian lama-lama setelah mengalami pengkaderan itu menjadi santri kesayangan, lama-lama dijodohkan sama anaknya. Jadi hubungannya sebenarnya tidak hanya sebatas santri dan murid, tapi ah, lebih menantu. hmm, Menantu dengan mertua gitu. Kan nggak hmm, mungkin, logikanya kan nggak mungkin misalnya sebuah perdikan itu hmm, diberikan kepada murid ya, murid. Nah, muridnya itu bukan murid dalam kiasan saat ini. Saat ini kan usia murid itu kan antara 12 tahun sampai selesai kuliah itu mungkin 23 tahun ya. hmm, Kalau dulu tuh murid itu murid thoriqoh mungkin ya. Mungkin thoriqoh itu hmm, sampai usia 30-an ke atas. Murid itu hmm, seperti itu. Mungkin bahkan sudah menikah dengan putrinya. Sudah hmm, menikah dengan hmm, putrinya kemudian hmm. dihadiahi. Kan tidak Iya, ada yang berani perang itu kan usianya harus matang, Mas. harus Memimpin matang. memimpin itu harus matang. Kan Hmm, nggak hmm. mungkin di usia misalnya usia-usia yang masih Yang masih labil kecil, ya, masih 17 remaja. sampai 25 itu belum ada kemampuan untuk mengkonsolidasi Iya, kekuatan yang pasukan. sebesar itu kan. Tuh. Hmm, Ya itu kan pertanyaan juga justru buku saya ini belum sempurna, Mas. Jadi hmm, saya lempar nanti mungkin ada tulisan baru yang lebih baik, yang lebih hmm, ini. hmm, Tapi memang memang prediksi saya, asumsi saya itu memang beliau itu sudah Kiai Bagus Harun sudah berumur ketika hmm, melakukan peperangan, panglima sebagai panglima perang, sebagai pemimpin itu sudah berumur. Kan kalau hmm. bocah kan Nggak mentalnya mungkin. belum belum Sudah kuat. matang lah Ya, secara sudah matang. secara Secara emosi, emosi secara sudah matang, memimpin. memimpin. Karena yang dikonsolidasi itu termasuk Tumenggung Surabroto itu Bupati Ponorogo. Nah, Hmm, kemudian Jayeng Rono. Itu termasuk bupati-bupati. Jadi kan nggak mungkin di usia yang muda itu yang kan masih yang hijau lah masih gitu. jauh itu kan nggak mungkin. Dan diberi kepercayaan itu juga usianya harus matang. Waktu itu kan sebenarnya Pak Kubuwono meminta bantuan ke Kiai Muhammad Besari. Tapi dipilihkanlah santri yang kanuragannya kuat, Hmm, yang jiwa kepemimpinannya kuat, terus kemudian hmm, santrinya juga kenceng, waroknya juga kenceng, kanuragannya juga bagus. Nah, dipilihkan Bagus Harun itu hmm, untuk membantu Kiai Bagus Harun untuk membantu Pak Kubuwono. Gitu. hmm. Ini Oh belum gitu ya. pernah diceritakan sama Ah, buku-buku lain belum belum pernah ya pernah kecuali ya. Babat Sewulan ini belum Oke, pernah gitu oke, oke. gitu Menarik sekali. Ya, itu iya memang rekaman sejarah yang iya ditulis dengan cara yang renyah lah iya gitu. heeh, Renyah. betul Nggak, nggak punya pretensi untuk terlalu rigorous, tapi heeh, semua kalangan saya kira menikmati untuk membaca betul ini, untuk betul bisa tadi itu tahu iya sejarah bagaimana betul Kiai Muhammad Hasan Besari dengan para iya keturunannya, terus kemudian Kiai Bagus Harun ini iya dengan betul berbagai kiprah mm, dan pengajarannya gitu. Oh mm, gitu ya, mm. hubungannya yang sementara diketahui adalah hubungan guru dan murid, tapi Guru dan tidak murid menutup kemungkinan iya bahwa ada juga hubungan tadi itu menantu mertua karena iya apa antara antara Kiai iya Muhammad iya Besari dengan Harun ini. itu Mas hubungan dari sumber dalam dari Hmm. sumber Sewulan sendiri sumber Tegalasari juga menantu mengatakan menantu menantu Menantu. bahkan di ini sebuah blog yang Kanzul Kalam namanya Kanzul Kalam itu mengatakan bahwa Nyai Basariah itu ya juga binti Muhammad Besari Nyai Basariah Hmm. itu binti Muhammad Hmm. Ini ngomong-ngomong, Besari sumber-sumber dari buku ini diperoleh Mas Mukhlisin iya dari mana? Dari wawancara kah? Dari luarnya yang kan? Yang pertama itu dari ini Mas, saya itu sebenarnya nulis itu juga nggak sengaja, karena Hmm, kan saya suka ziarah kan. hmm, Sebenarnya
ini motif pribadi saya dulu sebelum menulis buku ini kan saya Mhm. mengetahui leluhur. Jadi ini sebenarnya Mmm, kegelisahan mhm, mengenai leluhur saya. Ibu saya suka berkunjung ke keraton, mbah saya kiai, mhm, kemudian saya tuh heran kok paman saya sekolahnya juga di Tebu dan saya mhm, melihat komunitas masjid itu berbeda mmm, secara fisik, mungkin secara secara dengan kampung lain itu berbeda. Saya mhm, penasaran, ini mhm, ada apa dengan Sewulan? Ibu saya seperti itu cerita mengenai silsilah leluhur dan lain. Bagi kami itu kan aneh. Silsilah mmm, itu kan menurut saya sesuatu yang asing gitu. Akhirnya saya pengen membuktikan, Mas. mhm, Saya pengen membuktikan, bener nggak ini makamnya Kiai Bagus Harun ada di sini, makamnya mmm, Kiai Nolojoyo ada sini, makamnya Kiai Pringgoloyo ada di sini. Ada semua, Mas. mmm, Makanya mulai saat itu saya sangat senang ziarah ke makam, misalnya ke makam Ki Ageng Selo di Grobogan, kemudian mhm, ke Kota Gede pun saya sering. Ke Kota Gede makam Kota sini Gede, ya? makam Kota Gede itu saya sering. Mhm, Setiap habis Jumatan saya selalu menyempatkan sendiri ke makam yang di selatan masjid itu untuk mhm, tahlil, sekedar tahlil. Jadi mhm, mulai, kegelisahan untuk mencari leluhur itu dan ingin membuktikan, kisah-kisah orang terdahulu, saya mhm, menjalaninya itu. Nah, akhirnya rugi juga kan kalau misalnya perjalanan-perjalanan itu nggak saya tulis kan, rugi. oke, Pertama nulisnya di Facebook kan, menulisnya di gitu, Facebook dulu. Katanya orang-orang tulisanmu renyah gitu kan, mengalir heeh, itu. heeh, Terus saya mikir lagi, ini kalau nggak ditulis di buku juga sayang. heeh, Nah, akhirnya mulailah dari situ sebenarnya kegelisahan, kegelisahan akan kegelisahan, leluhur lah, betul akan betul leluhur. betul. Motif utamanya itu. Tapi memang, kalau hubungannya dengan Mataram apa? Tadi disebutkan Kota Gede itu dengan Kiai Hasan Besari, dengan Bagus Harun, dengan, kerajaan Mataram Islam. Hubungannya anu Mas, hubungannya memang Duriah. Duriah juga Jadi ya, Kiai anak Bagus turunnya ya? Harun itu merupakan, Duriah Mataram itu versi yang ada di masjid. Mhm, Saya kan sebagai penulis harus menghargai, posisi, masjid sebagai lembaga yang mengeluarkan, nasab resminya Kiai Bagus silsilah Harun, silsilah silsilah Kiai Bagus silsilah Harun. Kiai Bagus Harun dan itu dipercaya. Mhm, Dipercaya oleh Duriah memang seperti itu. mmm, Kebanyakan tokoh-tokoh yang dituakan di sana mempercayai itu. mhm, Percaya itu bahwa merupakan Duriah Mata. Jadi saya harus menulisnya berdasarkan itu dulu dan mhm, itu saya kembangkan di makamnya. Memang makamnya ada, makam mmm, leluhurnya ada semua. mmm, Jadi posisinya seperti itu. Duriahnya eh, Panembahan Senopati lah, intinya itu. Jadi oh, Kiai Bagus Harun itu keturunan keenam dari Panembahan Senopati. keturunan keenam dari Keenam dari Panembahan Panembahan Senopati. Senopati. Dan itu orang dulu itu nggak mungkin misalnya dalam kondisi peperangan mencari orang jauh kan. Mhm, Kodenya itu pohon sawu, sawu kecil. Kan mereka mesti mencari orang terdekat misalnya Kiai mhm, Bagus Harun. mmm, Jadi Kiai Bagus Harun itu orang selama ini menuliskan bahwa yang didatangi oleh Pakubuwono II itu Kiai Muhammad Besari, padahal iya. Kiai Bagus Harun dulu. Kiai Oh Bagus gitu, Harun dulu. yang Iya, didatangi? yang didatangi Kiai Bagus Harun dulu Mmm, karena itu ada sumber dari Belanda yang mengatakan bahwa sebelum ke Ponorogo dia menemui, salah satu, tokoh di Sewulan. Tokoh di Sewulan ya mungkin ya mmm, Kiai Bagus Harun itu dan itu sumbernya Belanda dan itu ada di bukunya, Madiun dalam Kemelut Sejarah yang mmm. ditulis, Ong Hok Am ya itu, Oh, Ong Ong Hok Kok Ham, Am, ini ya. sejarawan Indonesia Ya, yang sejarawan Indonesia. Itu sumbernya terkenal itu. resmi. Jadi sebelum ke Ponorogo, datang ke Sewulan untuk konsolidasi. Dan saya kira itu kalau tidak ada hubungan nasab, hubungan kekeluargaan, tidak Mmm, mungkin bisa mengenal. Tidak mmm, mungkin. Itu iya, menariknya orang dulu membayangkan orang dulu itu berjalan seperti itu menemui saudara-saudaranya. Itu sama heeh, loh, mereka itu Kiai Hasan Besari, Kiai Bagus Harun, Pakubuwono itu sama-sama keturunan keenam atau ketujuh dari Panembahan Senopati. dari Panembahan Jadi sama, Senopati ya? ya, Oh, sama keturunannya. Terus saya oh, ketarik garis lurus mereka sama, keturunan oh, keenam atau ketujuh dari Panembahan oh, Senopati. Dan oke oke. penandaan mereka itu ada Sawo sawo, kecil itu, pohon pohon sawo sawo, ya pohon kecil itu sawo. ya? Sudah Oh, umurnya tua Mas, pohon sawo di Sewulan tuh umurnya tua, mmm, gitu.
sampai sekarang masih ada itu di situ? Mas, banyak Mas, Ah, banyak. oke, Jadi oke. banyak sekali pohon sawo yang usianya tua-tua. Tandanya itu orang dahulu. Kalau kita kan sekarang pakai ini kan, punya nomor WA gitu. Kalau dulu Untuk kontak-kontakan karena ada apa? terbatas itu digunakan selama perang Diponegoro juga. Perang Ah, Diponegoro. Dan setelah Kiai Bagus Harun ada Kiai Muhammad Santri, Kiai Sewulan yang membantu peperangan Diponegoro. ah, Mereka termasuk Banjarsari, Sewulan, Tegalsari itu termasuk pendukungnya Diponegoro. oke, Gitu. oke. Kisahnya sampai keturunan-keturunannya itu pendukung Diponegoro. Di Iya, negara gitu. semuanya ya. Gitu, Mas. Nah, ya Pak Pans, daerah wilayah situ itu kan disebutnya wilayah Mataraman, Mataraman, Mataraman. Mataraman. Ah, Sampai Tawangsari, sampai ini Tawangsari. Mataraman. Ya sampai memanjang sampai sana sih, Memanjang, sampai iya. Kediri, Iya. Tulungagung, Karena Blitar ke memang sana. keturunan Mataram dia. Iya, iya, iya. Keturunan Mataram memang. Oke, oke, oke. Ini menarik sekali. Mm-mm. Tapi gini, ini mungkin yang terakhir, Mas. Iya. Kan ada sebagian yang juga skeptis gitu. Iya. Jangan-jangan orang-orang terkenal yang disebutkan ini tadi Iya. ada siapa? Gus Baha. Gus Baha, terutama yang di politik nih. Iya. Emil Darda atau Emil Dardak. baru-baru ini kan Iya. Pak Anies Baswedan juga ziarah ke Tegalsari, Iya, ke betul. sana lah gitu. Iya. Dulu Pak SBY atau Iya. siapa gitu. Jadi tokoh-tokoh politik ini Iya. mengaku diri sebagai keturunan dari Tegalsari atau Sewulan gitu Mm-mm. untuk mencari legitimasi Kekuasaan. politik kekuasaan Iya. saja. Kekuasaan. Iya. Sementara Iya. belum tentu mereka keturunan. Iya, Kalau betul. menanggapi suara yang skeptis kayak gitu gimana Mas? Kalau saya sih berprinsip berpegangan pada bahwa pemimpin yang besar itu pasti punya eh, genetik atau keturunan darah yang besar juga. Jadi jarang sekali misalnya mengapa kok seperti Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Memang keturunan nabi juga kan, keturunan dari nabi juga. Jadi kalau yang selama ini saya lihat misalnya di Sewulan itu memang benar kayak Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Solihuddin Wahid, Kiai Muhajir Effendi itu memang masih Duriah Sewulan dan mereka memang tidak hanya mengaku-ngaku, itu memang sumber resmi bahwa Nyai Nafikoh itu memang putranya Kiai Ilyas. Kemudian Pak SBY itu pernah datang ke Sewulan. Itu kalau menurut saya itu hanya dalam konteks ziarah ya, ziarah dan mungkin elektabilitas juga kan. Mungkin ya, mungkin. Sekalian lah gitu. Sekalian elektabilitas juga karena memang tahu kan mereka menjadi punjernya Sewulan itu menjadi punjernya banyak orang. Kalau Pak SBY itu saya kurang tahu beliau masih ada darah Sewulan atau tidak, tapi karena beliau itu masih keturunannya Termas, Bagus Darso. Bagus Darso. Dan Pesantren beliau pernah Termas, Pacitan pernah mengaku bahwa beliau itu masih keturunan Banjarsari kalau nggak salah, Banjarsari Sewulan. Banjarsari itu di utara Sewulan. Utara Sewulan. Tapi itu saya belum mendapatkan sumber resminya. Bahkan menurut Andi Arief Sekjen Demokrat itu beliau keturunan Brawijaya. Ya mungkin tidak ada hubungannya dengan Sewulan. Karena ziarah ke Sewulan mungkin dalam rangka elektabilitas atau apa mungkin ya, mungkin sekalian. Tapi kalau Gus Dur itu masih. Jadi tidak semua tokoh memang. Ya kalau mengutip Iya. sampean tadi itu kan pemimpin besar Iya. itu Iya. biasanya dilahirkan dari juga keturunan orang-orang besar. Orang besar. Iya. Sampean sendiri pengen nyalon nggak suatu saat terjun ke dunia politik gitu? Oh tidak Mas, tidak. Kan modal ininya sudah ada, modal nasabnya sudah ada. Oh tidak Mas. Ya mungkin kemampuannya ya. Jadi kan terbatas ya. Artinya kan saya itu tidak dari dulu memang kurang tertarik dengan dunia politik. Kalau jadi tim hore nggak apa-apa lah, misalnya tepuk tangan, mendukung ayo. Tapi untuk terjun sendiri nggak pernah. Karena dulu saya pernah ditawari oleh Pak Imam Muharrar yang dulu bendahara IKP juga. Mas Muklis kenapa nggak daripada dukung gitu doang, Mbok nyalon jadi anggota dewan dari P3 gitu.
Heeh. wah saya nggak punya bakat Mas itu. Saya lebih senang di posisi ini. Kalau kalah nggak terlalu bisa legowo dengan Bisa mudah gitu kan. ya nggak keluar modal ini kan Nggak keluar modal, modalnya juga belum belum Mas. Jadi memang belum ada insya Allah tidak ada ketertarikan di dunia itu karena memang saya merasa itu bukan dunia saya. Dunia saya memang bisnis saja. Nah, kayaknya Bisnis. dulu Jokowi juga bilang begitu deh. Iya, kalau beliau kan memang orang besar ya. Orang besar, bisnisnya juga besar gitu. Bentar ya. Iya. Oke, Mas, Heeh. terima kasih ya udah Iya. bertamu ke Terima kasih Wonderful. sama-sama Mas ini. Nanti Saya kaget juga bisa diberi kesempatan ini terus terang. ah, Ini podcast pertama kali. Selama ini belum pernah ada yang ngundang gitu. Gitu. Oke, asik ya kita bisa Iya, ngobrol soal dunia iya, perbukuan iya, terkini nanti iya, misalnya ya bagaimana beradaptasi iya, dengan dunia betul, digital dan segala betul, macam kan juga betul, mungkin perlu ada ya tadi penyesuaian, betul. adaptasi Iya, terhadap betul, situasi kayak gitu. Nanti itu kita bisa ngobrol-ngobrol soal betul, itu. betul. Juga tentu saja kalau Babat Sewulan nanti ada Heeh. lanjutannya misalnya babat Sequelnya, ya. Tawang Sari kah, Iya, babat dan apa lain. gitu Iya, secara lokal yang iya, lain karya-karya Mas Mukhlisin iya, kita tunggu dan kita obrolkan lagi betul, di betul, sini. Mas. Siap, terima Oke kasih ya, dengan makasih. kesempatannya. Iya, Makasih iya, banyak, makasih banyak. Insyaallah ketemu lagi di iya, kesempatan yang lain dengan buku-buku yang lain atau dengan iya, pembicara-pembicara yang juga sangat istimewa. iya. Insyaallah. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi